Baik, halo Bu Dayu, selamat sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore Bapak Agus. Ya, terima kasih Bu Dayu sudah meluangkan waktu hari ini di sore hari ini untuk berbincang-bincang. Nah, Ya, kita akan berbincang-bincang santai saja di iya kucing kali Bapak. ini. Nah, Ya. sebelumnya mohon izin Bu Dayu yang akan merekam untuk nanti keperluan refleksi nantinya. Oh, nggih Pak, silakan. Sebelum kita mulai, nah ini Mm. yang ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Dayu pada sore hari ini. Ya, hari ini ya lumayan ya sehat Pak, kondisi sehat ya, Ya, perasaannya senang. Jadi kumpul sama keluarga hari ini pas hari libur. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. iya baik. Astungkare Dayu untuk kita Ya, semua semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertemuan hari ini yang kita rencanakan ya. kita terkait topik apa ya? Begini Pak Agus, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sedia saya ajak berbincang-bincang untuk menyampaikan ya, apa ya, boleh dibilang kalau permasalahan sepertinya tidak begitu berat, namun kalau saya misalkan ada rekan bicara seperti itu mungkin rasanya lebih ringan lah, lebih lebih ringan, apa tidak menjadi beban begitu. Untuk saya sampaikan ke Pak Agus. Jadi begini, saya kalau di sekolah itu sering apa namanya ya, kalau melihat rekan-rekan guru saya itu kadang-kadang mereka kok tidak ada semangat begitu untuk berangkat ke kelas ketika ada jam pelajaran dimulai. Jadi saya sering lihat mereka walaupun saya sebatas pantauan saya, kadang begitu jam pembelajaran mulai, paling mereka masih istilahnya yang ngobrol kesana kemari, tak terasa ya, sampai akhirnya jam belajar anak-anak itu terpotong ya paling enggak 10-15 menit kadang-kadang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat rekan-rekan guru itu ketika mengajar mereka masih menggunakan metode yang lama begitu, ya metode ceramah seperti itu. Jadi mereka istilahnya tidak ada apa namanya inovasi dalam pembelajaran. Nah, jadinya kesannya saya lihat seperti kelas itu adem begitu, semangat siswa juga jadi kurang untuk belajar. Suasana kelas seperti tidak hidup begitu. Itu yang saya rasa selama ini menjadi pikiran dalam diri saya begitu. Baik, jadi setelah apa yang tadi, jadi ada dua yang saya tangkap. Ya, Ya, yang pertama terkait dengan adanya guru yang tidak disiplin itu dalam hal ya. waktu. Kemudian Betul. yang kedua tidak adanya inovasi dalam model Ya, model pembelajaran sehingga kelas itu kurang menarik bagi peserta ya. didik ataupun murid-murid. Nah, Betul ya. itu dua hal yang saya tangkap dalam kucing kita kali ini. Mm. Nah, selanjutnya dari hal tersebut, di akhir percakapan kita nanti, apa yang Bu Dayu inginkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Oh iya. Jadi tujuan saya berbincang-bincang hari ini kan saya harapannya nanti setelah kita di akhir percakapan ini ya saya itu bisa menemukan suatu cara atau solusi bagaimana supaya di sekolah saya itu ada perubahan dalam proses pembelajaran di kelas seperti itu sehingga anak-anak bisa mendapatkan apa namanya hak mereka untuk memperoleh pembelajaran sesuai jam yang mereka dapatkan, jam efektif yang harus mereka dapatkan itu harapan saya seperti itu. Baik,
harapan yang sungguh sangat mulia gitu ya, terkait dengan tupoksi kita sebagai guru. Memang betul sekali, karena guru itu kan panggilan jiwa. Jadi setiap guru itu seharusnya memang menyadari apa tugas pokok dan fungsinya, yaitu tugas utama mereka adalah mengajar. Kemudian menurut Bu Dayu, dari hal yang tadi disampaikan, menurut Bu Dayu pembelajaran seperti apa yang bisa dikatakan ideal untuk dilaksanakan di dalam kelas? Pembelajaran yang ideal ya. Iya. Kalau menurut saya, kita sebagai pendidik ya, sebagai guru seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, kita mengingat tugas pokok kita seperti itu. Tugas pokok kita apa? Kan kita artinya membimbing anak, mendidik anak. Jadi kita harapannya supaya guru itu lebih kreatif dalam mengajar itu saja. Tidak monoton atau tidak masih tetap menggunakan metode yang lama seperti metode ceramah saja, sehingga anak-anak itu tidak berkembang jadinya. Apa yang mereka dapatkan hanya monoton dari buku itu saja, tidak ada pengembangan yang lain. Kemudian harapan berikutnya ya, guru di sekolah saya bagaimana supaya mereka ada kemauan untuk mengembangkan diri. Itu yang susah mungkin ya saya rasakan, kesadaran diri dari guru itu untuk mereka mau melakukan pengembangan diri, mau melakukan perubahan, itu susahnya. Jadi harapannya ya mereka mau mengembangkan diri, mengikuti paradigma baru pendidikan yang ada di negara kita seperti itu. Tentunya supaya pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan kan begitu. Itu harapannya. Iya, sepertinya masalah ini memang masalah yang sudah banyak ditemukan di sekolah-sekolah, karena paradigma lama pendidikan di mana model pembelajaran dengan gaya lama hanya ceramah ataupun hanya ceramah gitu. Nah, jadi di sini guru hendaknya memang sejatinya dia harus mengikuti perkembangan zaman gitu, dengan perubahan kurikulum juga yang harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian guru juga semestinya harus meningkatkan kompetensinya juga untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut begitu. Iya, harapannya seperti itu ya. Iya, betul sekali ini. Harapan kita semua ini. Nah, untuk saat ini dengan pembelajaran yang demikian, yang bisa dikatakan monoton, nah, situasi kelas yang Bu Dayu harapkan itu seperti apa? Nah, ini kan katanya yang kelasnya yang adem begitu. Ya, kalau situasi kelas, harapan saya kan bagaimana supaya kelas itu hidup ya. Jadi ada interaksi antara guru dengan siswa. Jadi tidak monoton hanya dari guru saja ceramah begitu. Jadi siswa juga harus ada interaksi seperti itu. Kemudian adanya keaktifan siswa dalam berkegiatan, dalam pembelajaran. Mungkin dalam hal ini siswa itu tidak mesti harus duduk diam dengan rapi seperti itu. Nah, bagaimana kreativitas guru untuk bisa menghidupkan suasana kelas, mungkin dalam hal ini pengelolaan kelasnya seperti apa, itu yang saya inginkan. Guru mampu menguasai, artinya guru mampu mengelola kelas dengan baik seperti itu. Dan anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan senang ya. Jadi di poinnya adalah pengelolaan kelas gitu. Kemudian anak-anak menjadi senang dalam pembelajaran, tidak membosankan. Nah, jadi kita harus menyediakan pembelajaran yang memang berpihak pada mereka, pada peserta didik, pada murid kita. Pembelajaran berpihak kepada murid seperti paradigma sekarang. Nah, kira-kira menurut Bu Dayu mungkin, apa saja sih yang mempengaruhi hal-hal tersebut begitu? Jadi artinya yang bisa
berpengaruh untuk bisa mengadakan perubahan untuk hal Iya. tersebut begitu ya. Jadi menurut saya hal yang bisa kita lakukan itu ini intinya dari guru Iya. dulu ya. Jadi yang Dia mempunyai kemauan gitu. apa saja Ya. hal-hal yang berpengaruh kok bisa kelas ini monoton begitu ya. Ya, hal yang bisa berpengaruh itu karena dari itu dah guru mungkin kurang inovasi, kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran, mendesain suasana kelas mungkin itu juga akan berpengaruh ya. Mungkin dalam penataan ruang kelas mungkin terkadang kan sering masih banyak juga saya jumpai di ruang kelasnya itu masih kosong begitu. Artinya kurang adanya objek-objek yang membuat siswa untuk berliterasi seperti itu. Mungkin itu berpengaruh untuk menghidupkan suasana kelas. Ya, baik. Ya. Kurangnya inovasi, kemudian suasana kelas yang kurang nyaman juga. Ya, betul. Nyaman ya, kreativitas Sangat guru mempengaruhi kurang. memang. Nah, dari skala 1 sampai 10, ini kan kita pakai skala. Ya. Nah, untuk saat ini dengan pembelajaran yang Bu Dayu ceritakan, posisi bisa dibilang, bisa dikatakan Bu Dayu ini di posisi dari skala 1 sampai 10 itu berada di posisi mana? Iya. Jadi untuk situasi ideal yang saya harapkan seperti itu ya. Kalau rentang 1 sampai 10 itu saya lihat posisi guru-guru yang ada saat ini masih ada di kisaran 5 atau 5 lebih sedikit lah begitu. 5,5 mungkin. Karena saya lihat ada baru sedikit guru yang ada mau melakukan perubahan, tapi dia masih setengah-setengah begitu. Malu ya. Lebih banyak terpengaruh oleh guru yang memang dia masih ingin di zona nyaman begitu. Jadi itu ya. Lebih banyak itu berpengaruhi. Mungkin kalau seandainya ada yang menggerakkan, mungkin 1, 2 ada yang mau berinovasi, mungkin guru yang lain akan ikut terpengaruh, mungkin begitu. Ya, jadi ini yang tangkap masih di posisi 50% ini nampaknya guru-guru guru-guru Bu Dayu yang ingin berinovasi begitu. Nah, salah satunya betul sekali, kadang-kadang zona nyaman itu memang sulit untuk susah untuk melepaskan guru-guru keluar dari zona itu gitu. Nah, terkait hal tersebut, ini Bu Dayu kan punya keinginan untuk merubah mindset dari guru-guru ini terkait model pembelajaran. Nah, untuk kekuatan begitu. Nah, kira-kira kekuatan apa yang Bu Dayu miliki untuk mencapai target tersebut? Ya, kekuatan ya. Jadi kalau kita inginkan sesuatu berarti kan kita harus punya dasarnya ya, apa yang kita miliki. Kalau saya rasa yang ada di sekolah saya saat ini, kalau dilihat dari sarana, kami sebenarnya ya boleh dibilang cukup ya, memadai, terutama seperti misalnya laptop, kami cukup punya, kemudian proyek LCD itu juga ada, didukung lagi dengan adanya fasilitas internet di sekolah kami sudah bagus sebenarnya. Cuma bagaimana sekarang kita memanfaatkan itu kan. Kemudian itu kekuatan bagi saya yang pertama. Yang kedua mungkin saya pribadi kan seperti saat ini sedang menjalani proses pendidikan guru penggerak, mungkin ya dapat ilmu lah sedikit-sedikit tentang bagaimana pendidikan saat ini, itu mungkin saya bisa imbaskan kepada mereka. Kemudian di samping itu kekuatan bagi saya, aset bagi saya itu sekolah kami dapat dana bantuan berupa dana bos kinerja, mungkin itu bisa kita manfaatkan untuk apa rencana saya ke depan. Jadi kalau tadi
menurut penjelasan Bu Dayu, eh, saya dapat tangkap memang fasilitas sudah seharusnya dengan fasilitas seperti itu memang guru-guru sudah bisa Iya, berinovasi begitu. Nah, iya nah betul. itu kekuatan yang budaya miliki juga menurut saya itu sudah sangat luar biasa begitu. Terkait sarpras, aset yang ada di sekolah, karena belum Iya, tentu juga semua sekolah bisa mempunyai aset seperti yang iya. budaya miliki. Nah, terkait dengan Mm-mm. kekuatan tadi, nah, tentu saja ada hambatan-hambatan begitu yang dihadapi dalam mewujudkan pembelajaran dengan model yang Iya. variatif ini nantinya begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, hambatan apa saja yang mungkin Bu Dayu hadapi begitu dalam mewujudkan eh, pembelajaran yang Bu Dayu inginkan? Mm. Kalau hambatan pastinya ada ya. Di setiap apa kita rencanakan pasti ada hambatan. Dalam hal ini saya lihat yang menjadi hambatan bagi saya mungkin itu sudah seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana menyadarkan atau menumbuhkan kesadaran diri dari rekan-rekan guru. Itu mungkin yang pertama susahnya, bagaimana menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya untuk mau mengembangkan diri. Kemudian apa namanya, mungkin waktu, mungkin bagi saya, kalau kita merencanakan sesuatu kan kita perlu Iya, waktu khusus ya, itu untuk menyediakan waktu khusus untuk kita melakukan suatu program atau kegiatan. iya. Jadi hambatan-hambatan ini yang saya bisa tangkap mungkin lebih banyak di Ya, eksternal ya atau internal gitu dalam ya, diri guru itu sendiri begitu. Nah, ini seperti ya, niat, kemudian komitmen, adanya waktu ini dalam hal pengaturan ya, waktu gitu. Bagaimana sih cara kita mengatur waktu yang efisien begitu. Nah, selain ya, ada hambatan, nah ini tentu saja kita harus punya solusi begitu. Nah, berkaca dari ya. hambatan-hambatan ini, apa solusi yang sekiranya Budayu bisa tawarkan begitu? Ya, solusinya ya pertama kita pasti mengadakan pendekatan Ya, ya kepada rekan-rekan yang akan kita kembangkan seperti itu. Bagaimana supaya bisa mempengaruhi mereka untuk bisa mau menumbuhkan kesadaran dirinya. Jadi tetap di sini kita melakukan oh iya, pendekatan dulu ya, pendekatan sedikit demi sedikit, menggugah hati nurani mereka untuk mengingat akan panggilan sebagai seorang iya, guru gitu. Ya, tugas pokoknya apa itu seperti itu. mm, Jadi pendekatan mungkin dulu iya. ya. Baik, seperti yang tangkap solusi yang bisa ditawarkan adalah bagaimana cara kita mendekati guru nih dalam Ya, komunikasi sehingga bisa menggugah rasa jiwa gurunya gitu ya untuk ya, merasakan tupoksinya. Lanjut Bu Dayu, dari yang perbincangan kita tadi yang tertarik tentang gagasan ini. Nah, apa mm, gagasan yang bisa dijalankan untuk mencapai hal tersebut begitu? ya. Jadi dalam pikiran saya, dalam pemikiran saya ada sebuah rencana seperti itu untuk mengembangkan rekan-rekan dalam hal terkait bagaimana mereka apa namanya mengelola kelas, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu dengan melalui kegiatan pelatihan, maunya seperti itu, pelatihan untuk guru-guru itu. Kemudian pastinya kita kalau mau menyarankan, menggerakkan, kita harus memberi contoh Iya, dulu ya, ya, sebagai menjadi contoh dulu ya bagi mereka. Kemudian berbagi pengalaman pastinya. Kalau saya tahu sedikit, walaupun itu sedikit, kita berbagi sedikit kan iya, tidak apa-apa. Kalau itu bermanfaat bagi mereka dan mau diterima seperti itu. iya. Nah, dari hal tersebut, eh, ini untuk mencapai keberhasilan itu tentunya ada ukuran-ukuran begitu.
Nah, apa ukuran Ya. keberhasilan? Nah, jika gagasan ini Mm, dikatakan berhasil, apa sih ukuran atau indikatornya gitu? ya. Jadi keberhasilan dari apa yang saya rencanakan ya pastinya ada pembaharuan dalam proses Iya. pembelajaran di kelas ya. Eh, Pembelajaran lebih Mm-mm. kreatif, pemanfaatan media-media yang lebih menarik, termasuk pemanfaatan IT ya. Apakah itu mencari apa namanya materi-materi di Ya, internet atau sebatas kita membuat materi presentasi dalam bentuk ya, PowerPoint lah yang paling sederhana ataupun dalam kalau sekarang yang lagi sedang banyak dipakai Canva ya, mungkin ya belajar berlatih di Canva membuat materi ajar. Eh, Kalau sudah mereka mampu ada perubahan seperti itu ya mungkin itu bagi saya keberhasilan dari apa yang saya ya, inginkan, rencana program yang ingin saya ya. laksanakan. Baik, benar sekali. Gini, tentang ukuran keberhasilan, yang tambahkan saya tambahkan sedikit dari Ya, kelas yang siswanya sudah yang dari Adam mungkin sekarang dengan pembelajaran ini ya menjadi lebih pastinya. menyenangkan ya. Sebelumnya kan kelasnya Ya, adem, ayam sekarang lebih ya, semangat karena siswanya. Mungkin kreativitas guru bertambah lewat apa diberikan ice ya betul. breaking, mungkin jadi Kita senang juga bisa begitu. melakukan refleksi Itu, tentunya ya dengan karena ya, itu yang ya, masih jarang saya temukan. Ada ice breakingnya itu masih iya. jarang guru-guru saya melaksanakan itu. Nah, untuk cara nih, sekarang cara apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin saja terjadi, yang bisa saja terjadi dalam Ya, mencapai keberhasilan tersebut. ya. Jadi caranya ya mungkin nanti saya akan melaksanakan suatu apa namanya kegiatan seperti workshop. Mungkin kita mengundang narasumber yang berkompeten memberikan materi pembelajaran tentang bagaimana mengelola kelas, kemudian apa namanya kalau cara lain mungkin melalui mentoring mungkin seperti itu apa diskusi dengan rekan-rekan di saat jam-jam santai mungkin kita ya istilahnya ngobrol-ngobrol Iya, pintar itu lah ngopi, ngopi istilahnya ya ngobrol atau pintar ngobras mungkin. ya. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita hari ini karena Ya, terkait workshop, mentoring ini hal-hal yang memang eh, saat-saat ini memang sangat ya, gencar dilakukan oleh sekolah-sekolah begitu. ya, Nah, untuk betul itu selanjutnya betul. setelah perbincangan yang sangat menarik tadi begitu, tentu saja dalam setiap kegiatan kita ada komitmen begitu. Nah, yang ingin saya Ya, tanyakan pastinya apa ya. komitmen Bu Dayu terhadap rencana aksi ini gitu. Saya komitmen ada ya. Saya tetap berkomitmen bahwa apa yang saya rencanakan itu pasti akan berhasil. Ya, untuk mewujudkan itu ya kita harus Iya, bergerak betul kan. sekali bergerak. Apa namanya tidak bisa diam. Kita apa namanya eh, bergerak membuat sebuah program seperti itu. Intinya apa yang saya rencanakan itu supaya bisa Iya, terwujud betul. gitu. Dan juga selain itu dilaksanakan secara berkelanjutan gitu karena Iya, ya pastinya. itu yang Kalau bisa secara ya. berkelanjutan seperti itu. Kemudian apa yang dapat membantu Bu Dayu ini dalam menjaga komitmen Mm-mm. tersebut? Nah, tentunya Bu Dayu perlu dukungan Ya, ataupun hal-hal yang bisa membantu begitu pastinya. Bu Dayu Ya, dalam untuk bisa Mm-mm. mewujudkan ini kan kita tetap perlu kita kerjasama dari Iya, rekan-rekan ya, dari semua pihak yang ada di sekolah. Kita minta kerjasama mereka untuk bersama-sama bisa mewujudkan apa yang menjadi rencana bagi
kita, bagi kami seperti itu. Karena ini kan adalah kedepannya kan untuk kebaikan kita juga sebagai pendidik, supaya jangan sampai mendapat apa namanya istilahnya ya penilaian yang kurang baik di mata masyarakat juga seperti itu. Ayo kita bersama-sama membangun supaya pendidikan di Indonesia itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, Bu Dayu. Nah, ini sesi ini cukup luar biasa gitu, menarik sekali berbincang-bincang hari ini dengan Bu Dayu. Saya juga jadi belajar begitu. Nah, ya sama-sama. Ini terkait dengan hal-hal yang tadi kita bincangkan, tentu saja setelah ini harus ada aksi begitu ya Bu Dayu ya. Jadi setelah sesi ini apa yang akan Bu Dayu lakukan gitu untuk program Bu Dayu ini? Pastinya saya akan apa namanya segera mewujudkan apa yang menjadi rencana saya. Kalau bisa mungkin kalau sekarang masih ada SAS ya, mungkin pada nanti libur semester mungkin saya akan menindaklanjuti yang menjadi program saya untuk melaksanakan pengembangan diri kepada rekan-rekan guru terkait pengelolaan pembelajaran di kelas. Jadi setelah ini Bu Dayu akan mengambil waktu di semester berikutnya ya di saat ya. Itu momen yang akan kita isi dengan kegiatan. Iya, sangat betul, sangat menarik sekali karena waktu libur nih kan bisa kita manfaatkan luar biasa nih. Manfaatkan ya. Nah, dari percakapan ini tentunya kita harus merefleksi kembali begitu. Nah, dari apa yang tadi kita berbincang-bincang ataupun kita obrolkan begitu. Apa yang dapat Bu Dayu simpulkan dari percakapan hari ini? Ya, jadi senang sekali ya hari ini saya bisa ngobrol, kemudian artinya menyampaikan ya bisa dibilang unek-unek saya selama ini. Ketika ada teman ngobrol seperti sekarang, saya merasa lebih lega, di mana saya ya akhirnya bisa menemukan gambaran ya bagaimana untuk bisa istilahnya menyelesaikan masalah, ya bisa dibilang masalah bagi saya, artinya mencari solusi terbaik untuk bisa mengadakan perbaikan dalam pembelajaran terkait apa yang saya alami sekarang seperti itu. Jadi saya senang sekali bisa berbagi, bercerita dengan Pak Agus. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, untuk berbincang-bincang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dayu karena sudah menyampaikan itu permasalahan. Jadi saya tahu gambaran apa sih yang dihadapi oleh Bu Dayu, kemudian berbagi sesuai dengan keilmuan yang saya miliki bersama Bu Dayu. Jadi kuncinya di sinilah komitmen, memang betul sekali komitmen untuk kita terus berproses untuk selalu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, ini sesuai dengan topik Bu Dayu tadi, menarik sekali yang Tiang harapkan setelah Bu Dayu eksekusi. Selanjutnya Tiang harapkan Bu Dayu bisa berbagi kembali dengan saya tentang hasil apa yang didapat setelah setelah Bu Dayu melaksanakan program Bu Dayu ini. Saya ingin saya tahu juga tingkat keberhasilannya gitu. Siap Bu Dayu. Nanti kita meluangkan waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol. Saya selalu siap. Jadi ini menarik sekali untuk menarik sekali untuk menunggu hasilnya begitu. Nah, baik Bu Dayu, tidak terasa tiba di akhir sesi kita kucing. Jadi kembali saya ingatkan Bu Dayu untuk nantinya berbagi kembali bersama saya terkait hasil yang dari solusi-solusi tadi yang kita obrolkan begitu. Baik Bu Dayu, terima kasih atas waktunya ini sudah berbagi. Sama-sama Pak. Baik, Tiang tutup dengan para mesanti.
Om Santi, Ya, Santi, Santi, Om. Om Ya, Santi, baik. Santi, Sampai Santi, Om. bertemu di pertemuan selanjutnya, Bu Dayu. Ya, Ya. dadah. Oke, yuk bisa Dah. dimulai. Ya. Halo Pak Agus, selamat pagi. Baik, selamat pagi Bu Dayu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Setungkare luar biasa baik, sehat. Ya, setunggara kita semua sehat ya. Nah kemarin nih sempat kirim pesan nih Pak Agus, katanya hari ini mau ngobrol-ngobrol santai kita. Iya, Kira-kira apa yang mau disampaikan nih? iya betul sekali Bu Dayu. Kemarin Niki di sekolah saya ada sedikit hal-hal yang perlu saya mungkin sampaikan, meminta Ya. solusi juga dengan Bu Dayu. Itu Mm-mm. terkait dengan akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu Ya, kurang antusias Bu Dayu dalam menerima pembelajaran dari saya. kurang Kemudian antusias terkait ya. juga dengan tugas-tugas yang saya berikan, Mm-mm. itu yang mengerjakan hanya 50% dari jumlah siswa. Nah, Iya. saya Oh, mengharapkan ini solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu Dayu, mm-mm. terkait dengan antusias siswa gitu, murid-murid Iya. saya. Oke. Jadi bisa saya tangkap intinya selama pembelajaran itu antusiasme siswa untuk belajar itu kurangnya. Betul. Kemudian banyak dari siswa yang tidak mengerjakan tugas, bahkan hampir 50% Iya, seperti itu. betul sekali Bu Dayu. Nah, kemudian kita ada waktu sedikit nih Pak Agus ya, mudah-mudahan Ya. kita ada eh, eh, penyelesaian. Kemudian yang menurut Pak Agus ini apa saja sih yang membuat murid Pak Agus itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Baik Bu Dayu, kalau yang saya ingat ini ingat-ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, saya rasa pembelajaran yang saya berikan itu terlalu monoton Bu Dayu. Jadi Iya. mungkin sedikit membosankan bagi mereka. Kemudian saya juga masih menggunakan metode lama, yaitu banyak berbicara, ceramah, bercerita. Ya. Jadi itu yang menyebabkan anak-anak atau murid-murid kurang antusias. Kemudian yang kedua, saya juga tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk bertanya begitu, untuk merefleksi Ya. dari pembelajaran yang saya berikan. Nah, Jadi penyebabnya pembelajaran yang masih monoton ya, iya, dan kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran. ya betul Artinya sekali. refleksi di akhir pembelajaran jarang dilaksanakan. Nah, kira-kira yang bisa membuat murid itu antusias itu seperti apa? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu Dayu. Ya, Kemudian tidak monoton dan tidak membosankan tentunya. ya. Jadi pembelajarannya tidak monoton ya, Betul ya. dan tidak membosankan. Kemudian ya, terus apa saja yang membuat murid itu supaya tidak bosan dalam belajar? Nah, kalau menurut saya pembelajaran ini tentunya yang berpusat pada murid begitu Bu Dayu. Nah, Ya, berpusat pada murid. iya betul. Kita harus memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
Nah, itu mungkin itu yang menurut saya begitu bisa eh, membuat anak-anak menjadi tertarik kembali, apalagi dengan program guru penggerak ini yang saya ikuti begitu. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan. Ya, Kemudian ada ice breaking juga yang ya, yang betul tentu betul. saja membuat suasana semakin menyenangkan. Ya, Pembelajaran jadi juga dikaitkan dengan games gitu ya. betul. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid, Ya, jadi betul. kemudian harus apa namanya menyelipkan ice breaking ya, Ya, supaya mereka untuk penyegaran bagi mereka atau semacam games-games gitu ya. iya betul sekali, Bu. Lalu ini yang kedua nih mengenai tugas itu. Murid yang tidak mengerjakan tugas atau Iya. hampir 50%. Apa yang menyebabkan mereka tidak sampai Kalau terkait dengan tugas yang saya amati begitu, eh, nampaknya anak-anak Hmm? itu kurang antusias karena soal yang saya berikan mungkin terlalu banyak begitu, Dayu. Soalnya terlalu banyak ya. Kemudian sumber belajar juga yang saya berikan juga kurang. Nah, Iya, jadi itu yang menyebabkan anak-anak kurang antusias Dayu dalam mengerjakan tugasnya mengerjakan begitu. tugas. Ya, Iya, jadi tugas terlalu banyak, ya betul. kemudian sumber belajar yang masih belum bervariasi ya. Betul. Selama ini sumber belajar yang digunakan apa? Kalau selama ini saya hanya menggunakan sumber belajar berupa buku teks begitu Hmm, yang ada di perpustakaan. ya, Eh, itu buku teks, ya. betul. Jumlahnya pun terbatas, Bu Dayu. Ya. Adakah yang lain yang bisa dipakai sebagai sumber belajar bagi siswa? Saya pikir banyak ya Bu Dayu ya, karena Ya. sumber belajar dengan perkembangan zaman seperti sekarang rasanya sangat bervariasi. Kita bisa ambil video di YouTube, Ya, betul. kemudian anak-anak juga lagi senang-senangnya dengan aplikasi TikTok begitu. Nah, Heeh. mungkin itu yang harus saya kaitkan dengan pembelajaran saya, Bu Dayu. Ya, ya, setuju sih ya. Kita harus bisa mendesain pembelajaran apa namanya, memperbanyak sumber belajar bagi siswa. Jadi tidak hanya monoton dari buku yang dipakai pada saat Iya, pembelajaran. betul Nah, sekali, Bu Dayu. sekarang untuk bisa mewujudkan itu ya, rencana Pak Agus ke depan apa? Baik, yang pertama rencana Hmm, saya tentunya saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik. Nah, ya, merancang dengan pembelajaran. ya betul dengan menggunakan berbagai sumber belajar, gitu, Bu Dayu. Nah, Hmm, seperti mungkin video yang bisa saya tayangkan kepada anak-anak. ya, Kemudian terkait dengan tugas, saya akan merefleksi. Jadi tugas yang akan saya berikan itu tidak terlalu banyak. hmm, Kemudian tugas yang saya berikan itu akan mengakomodir sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu Dayu. ya, ya. Mungkin dalam bentuk pengumpulan tugasnya juga bervariasi, mungkin dalam bentuk lagu, puisi, Hmm. laporan. Nah, ini karikatur mungkin karena ada murid saya yang senang menggambar begitu, Bu Dayu. Ya, bagus sekali ya rencananya. Jadi saya ingin mencoba juga seperti apa yang direncanakan. Mudah-mudahan berhasil nanti ya. Iya, Lalu terima kedepannya kasih. kan komitmen apa yang ada pada diri Pak Agus Eh, untuk rencana ini? Baik terkait komitmen ini tentunya saya selalu ingin membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan begitu Ya, dengan memakai berbagai sumber belajar. Nah, mm, ini tentunya untuk agar anak-anak ataupun murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar begitu. mm, Nah, dan saya akan membuat murid-murid saya senang setiap pembelajaran itu tanpa ada unsur paksaan begitu, Bu Dayu. ya, Kemudian terkait dengan pemilihan sumber belajar saya nanti akan eh, mengakomodasi juga terkait dengan murid-murid saya. Mungkin kalau yang senang video nanti saya akan bisa tampilkan video begitu. mm, Mungkin ada yang senang gambar nanti. Nah, jadi itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Dayu ya. ya, ya.
Iya, betul. Super sekali ya komitmennya. Saya salut sekali ya. Mudah-mudahan apa semuanya bisa terrealisasi dengan lancar ya. Nah, ini Ya, di akhir percakapan singkat kita ini, apa sih yang sudah Pak Agus dapatkan eh, dari obrolan kita hari ini? baik Bu Dayu, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mm-mm. Bu Dayu karena sudah meluangkan waktunya begitu, Ya, bisa berbagi dengan saya, sharing, eh, kucing dengan saya juga selaku kuci. Terima ya, kasih sekali. Kemudian yang kedua, saya juga eh, bisa mendapat dukungan moral tentunya dari Bu Dayu, ya. yang sudah sangat mendukung apa program-program yang akan saya jalankan ke depan. Nah, Mm-mm. jadi nanti selama saya akan menjalankan rencana Ya. yang tadi kita obrolkan, yang Mm. tetap juga saya juga memohon apa, solusi mungkin dari Bu Dayu nanti apabila ada hambatan-hambatan ataupun tantangan ke Ya. depan Bu Dayu. Iya, pastinya ya. Ini kira-kira kapan nih mau direalisasikan ini rencananya ini? Nah, untuk ini Ya, eh, realisasi yang akan saya akan secepatnya tepatnya ya, laksanakan iya. ya, Heeh. karena sambil merefleksi diri saya juga Iya, mencari-cari bagus sumber ya. Bu Jadi Dayu. Iya, saya juga sudah tidak sabar ya untuk menunggu hasil dari apa rencananya Pak Agus. Nanti jangan lupa berkabar baik ke Bu saya Dayu. ya Siap Bu hasilnya Dayu. seperti apa ya. Siap. Mudah-mudahan rencana Pak Agus bisa berjalan dengan lancar dan harapan dari eh, eh, Pak Agus bisa terwujud. Baik Bu Dayu. Terima Jadi kasih sekali lagi Bu Dayu atas ya, waktunya. ya, iya, sama-sama Pak Agus. Sampai ketemu nanti ya. Ya, Heeh. salam Bu Dayu.